Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Ja'far As-Shadiq, Sarjana Komunikasi Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu akhlak. Tak lupa pula teman-teman saya kelas PAI 3F yang sangat berbahagia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhwan Saifuddin, nomor absen 25 dengan nomor NIM 12620120324. Di sini saya akan Nah, langsung saja pada pembahasan soal dan jawaban dari saya. Nomor 1 dahulu pada poin A. Jelaskan pengertian ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk. Ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Pada poin yang B atau poin yang kedua, yaitu tentang soalnya jelaskan hubungan ilmu akhlak dan ilmu yang lainnya. Yang pertama ada ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Tasawuf dan ilmu akhlak memiliki hubungan yang tumpang tindih antara satu dan yang lainnya. Hubungan antara tasawuf dan ilmu akhlak sendiri dapat dijelaskan melalui pemaknaan dari kedua ilmu tersebut. Secara garis besar, ilmu tasawuf bertujuan mencapai kesucian hati untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dengan sendirinya membentuk suatu kepribadian yang berakhlak mulia. Akhlak sendiri menjadi hal yang penting dalam ilmu tasawuf, dan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya akhlak menjadi pengatur hubungan antara sesama manusia, sedangkan tasawuf menjadi pengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Ilmu akhlak dan ilmu tauhid adalah merupakan dua unsur yang saling mendukung dalam mencapai manusia yang berakhlakul karimah atau akhlak mulia. Ilmu tauhid ini tampil dalam memberikan landasan terhadap ilmu akhlak, dan ilmu akhlak tampil memberikan penjabaran dan pengalaman dari ilmu tauhid. Tauhid tanpa akhlak yang mulia tidaklah akan ada artinya, dan akhlak yang mulia tanpa tauhid tidak akan kokoh atau kuat. Selain itu pula, tauhid memberikan arah terhadap akhlak, dan akhlak memberi isi terhadap arahan tersebut. Dari sinilah letaknya hubungan yang erat dan dekat antara tauhid dan ilmu akhlak. Selanjutnya yaitu hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu jiwa. Ilmu jiwa menyelidiki tentang membicarakan kekuatan perasaan, paham, mengenal ingatan, kehendak dan kemerdekaannya, rasa khayal, rasa kasih, kelezatan dan rasa sakit. Sedang pelajaran akhlak sangat menginginkan apa yang dibicarakan oleh ilmu. Bahkan ilmu jiwa adalah pendahuluan yang tertentu bagi akhlak. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa ilmu jiwa dan ilmu akhlak bertemu karena pada dasarnya sasarannya yaitu adalah manusia. Ilmu akhlak juga melihat dari apa yang sepatutnya dikerjakan oleh manusia, sedangkan ilmu jiwa atau psikologi melihat tentang apa yang menyebabkan terjadinya suatu perilaku tersebut. Yang terakhir yaitu hubungan ilmu akhlak dan ilmu pendidikan. Tujuan pendidikan dalam pandangan Islam banyak hubungannya dengan kualitas manusia yang berakhlakul karimah. Pendidikan akhlak merupakan benang perekat yang merajut semua jenis pendidikan di atas, dengan kata lain semua jenis pendidikan dan di atas harus tunduk pada kaidah-kaidah ilmu akhlak. Sekian jawaban dari nomor 1. Selanjutnya pada soal yang nomor 2 poin A, dengan soalnya jelaskan pengertian ilmu akhlak menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Maskawi. Yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah suatu perangai, watak, tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya sendiri, secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi memberikan pengertian karakter atau khuluk dalam
adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang kedua atau poin B yaitu tentang jelaskan ciri-ciri akhlak, minimal ada 4. Ciri-ciri akhlak mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama ada baik atau ikhtiyari. Maksudnya yaitu sikap dan perilakunya yang baiknya itu merupakan hasil usaha yang sungguh-sungguh. Yang kedua benar. Maksudnya yaitu sikap dan perbuatannya yang baiknya itu dilakukan semata-mata sebagai ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk dan tauladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu ada ikhlas. Maksudnya sikap dan perbuatan yang baik dilakukan karena Allah semata, bukan karena pamrih dunia ataupun pamrih akhirat. Yang keempat tentang istiqomah atau ajak dan tetap. Maksudnya sikap dan perbuatan yang baiknya itu dilakukan secara terus-menerus dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Yang kelima, menyeluruh atau as-salahiyah al-ammah, yaitu kebaikannya yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan semua tempat. Yang keenam yang terakhir adalah kebaikannya bersifat mutlak atau al-khairiyah al-mutlaqah. Itulah tadi jawaban nomor 2. Selanjutnya yaitu pada soal yang nomor 3. Yang poin A, apa yang saudara ketahui tentang etika, moral, dan susila? Etika secara bahasa yaitu dari kata ethos dari bahasa Yunani dengan arti tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah perbuatan manusia, sikap manusia, dan tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus juga yaitu tentang ilmu, tentang sikap dan kesusilaan secara individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan atau prinsip dan tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian secara umum etika adalah sebuah norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah lakunya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada moral. Secara etimologis atau bahasa, kata moral berasal dari bahasa Yunani yaitu kata mos, dalam bahasa Latinnya juga kata mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Menurut istilah, moral adalah sebagai perangai atau watak tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya sendiri secara mudah, ringan, tidak diperlukan atau dipaksakan dan direncanakan sebelumnya. Yang terakhir yaitu pengertian dari susila. Susila berasal dari kata su dan sila. Su adalah awalan yang berarti amat dan baik atau sangat baik, mulia dan indah. Sedangkan kata sila berarti tingkah laku atau kelakuan. Jadi di sini susila berarti tingkah laku atau kelakuan yang baik atau mulia yang harus menjadi pedoman hidup manusia, seperti sikap sopan, santun, saling mengasihi, tata krama yang baik, dan lain sebagainya. Yang poin kedua atau poin B tentang hubungan ketiganya dengan ilmu akhlak. Etika, moral, susila, dan akhlak memiliki fungsi dan peran yang sama, yang sebagai penilai dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dihukumi baik dan buruknya. Perbedaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak terletak pada sumber yang dijadikan patokan dalam menentukan baik dan buruknya. Jika etika, moral, dan susila menilai perbuatan baik dan buruk dengan bersumber pada akal pikiran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan akhlak menilai baik dan buruk bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis atau pedoman umat Islam. Artinya di sini bahwa etika, moral, dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sumbernya berasal dari yaitu dua pedoman umat Islam, Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekian dari jawaban nomor 3. Next, pada soal yang nomor keempat tentang sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pembentukan akhlak dan jelaskan pula manfaatnya. Berbagai aspek dan faktor yang turut mempengaruhi akhlak seperti adat atau kebiasaan, insting atau naluri, lingkungan juga tentunya pendidikan dan media informasi menurut semua pihak untuk berperan aktif
terutama didikan seorang orang tua yang amat menentukan perkembangan akhlak putra-putrinya untuk memiliki akhlakul karimah. Adalah faktor yang pertama tentang insting, sifat jiwa yang pertama yang membentuk akhlak. Akan tetapi suatu sifat yaitu yang masih primitif, yang tidak dapat lengah dan dibiarkan begitu saja, bahkan wajib dididik dan diasuh oleh orang tua. Yang kedua ada pola dasar bawaan, di mana tempat seorang membawa turunan dengan berbeda-beda sifatnya yang bersamaan, seperti bentuk panca indera, perasaan, akal, dan kehendak. Dan sifat manusia yang diturunkan ini, manusia dapat mengalahkan alam di dalam beberapa perkara, sedang seluruh binatang tidak dapat menghadapinya. Yang ketiga tentang lingkungan, manusia dalam masa kemundurannya lebih banyak terpengaruh dalam lingkungan alam. Apabila ia telah mendapatkan sedikit kemajuan, lingkungan pergaulannya yang banyak menguasainya, sehingga ia dapat mengubah lingkungan atau menguasainya untuk menyesuaikan diri kepadanya. Yang keempat tentang kebiasaan, yaitu perbuatan yang dilakukan secara terulang-ulang sehingga dapat mudah dikerjakan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang kehendak, suatu perbuatan yang ada berdasar atas kehendak dan bukan hasil kehendak. Dengan hal itu bermanfaat sekali untuk mencari faktor pembentukan akhlak kita yang baik tadi. Karena memang dari orang tualah faktor yang mendominasi untuk akhlaknya kelak. Supaya menjadi orang tua yang berakhlak yang nantinya akan ditiru oleh anaknya nanti. Sekianlah jawaban dari soal yang nomor 4. Selanjutnya soal yang kelima. Dengan soalnya, jelaskan posisi akhlak terhadap problematika masyarakat modern. Uraikan argumen saudara. Kehidupan saat ini telah terjadi era globalisasi atau masyarakat modernisasi. Hal itu tak bisa dibiarkan atau dihindarkan oleh semua pihak. Bahkan akhlak pun tergerus dengan adanya era globalisasi ini. Menurunnya tingkat akhlak yang dimiliki banyak orang. Nah, dari sini ada peranan akhlak bagi problematika yang beragam masyarakat, yaitu sebagai penangkal adanya buruk perilaku karena timbulnya era modern ini. Semakin maju peradaban, semakin maju iptek, dan semakin pula maju yang lainnya, maka dari itu akhlak juga harus hadir dan menjadi terdepan untuk perkembangan zaman. Karena orang berilmu tapi tidak berakhlak akan sia-sia. Akhlak tampil untuk menjadikan orang itu agar dihormati dan dihargai orang lainnya. Karena dengan akhlak yang baik akan meningkatkan derajat manusia itu kepadanya yang lebih baik. Generasi Qur'ani atau yang berakhlak diharapkan tampil untuk kemajuan kekuatan iman dan takwa, memiliki keterampilan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pembumian nilai Islam secara kafah. Selanjutnya pada soal yang nomor 6, tuliskan nas yang berhubungan dengan kajian akhlak. Dari sini saya mengambil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Saya akan bacakan nasnya atau dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة Innallaha ma'as sabirin. Dengan arti, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari kedua ayat tersebut, maka ada pelajaran akhlak bagi kita sebagai hamba Allah dan sekaligus manusia. Yang pertama yaitu tentang ingat kepada Allah atau berzikir. Selanjutnya ada bersyukur kepada Allah dan janganlah kita untuk ingkar kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya juga tentang mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang sabar dan sholat. Karena orang yang sabar itu beserta
Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar akan bersama Allah Subhanahu wa taala, makanya innallaha ma'as sabirin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.